Oke, smart viewers, di segmen Talk with Binesian kali ini kita akan membahas mengenai fenomena fatherless bersama Kak Iksan Bella Persada. Halo Kak. Halo Viana, halo smart viewers. Akhirnya kita ketemu lagi ya Kak, Iya, setelah lagi sekian ya. lama. Ya, kali ini kita bakal ngebahas soal fatherless atau apa ya, gimana ya, kayak kekurangan Ketidakhadiran. Iya, benar, ketidakhadiran ketidakhadiran sosok ayah dalam Iya. pertumbuhan anak. Iya. Nah, memang kan di fenomena fatherless di Indonesia kayaknya sih bisa dibilang bukan hal yang asing atau bukan hal yang tabu gitu ya. Bahkan sebetulnya trigger aku ngebahas ini adalah pada saat hari pertama masuk sekolah, anak-anak sekolah. Itu kan pemerintah juga membuat kebijakan untuk ayah untuk bisa mengantarkan anak ke sekolah sampai sebegitunya gitu. Yeah. Sebenarnya menurut Kaisan sebetulnya kebijakan tersebut itu dibuat itu sebenarnya atas dasar apa sih? Apakah memang keberadaan ayah di Indonesia itu kehadirannya itu memang bisa dibilang minim gitu dalam pertumbuhan anak? Oke. Sebenarnya dibuat kebijakan itu tuh udah bagus banget ya gitu ya. Jadi biar ayah tuh bisa terlibat gitu dalam proses pengasuhan ya. Meskipun kayak sekedar ngantar anak ke sekolah, tapi itu kan sebenarnya hadir gitu ya. Tapi mungkin ketika isu itu, kenapa pemerintah itu akhirnya bisa membuat kebijakan seperti itu gitu ya, ayah nganterin anak, karena yang saya tahu juga gitu ya, dari riset yang juga ada gitu ya, dengan isu yang ada dan fenomena di Indonesia, memang mungkin banyak ayah yang masih punya pola pemikiran kalau ayah hanya sebagai pencari nafkah, ibu di rumah berperan untuk mengasuh anak gitu. Akhirnya membagi tanggung jawab itu seperti itu gitu. Sedangkan padahal kan dalam pengasuhan anak itu kan baiknya kedua orang tua terlibat gitu satu sama lain gitu ya, supaya perkembangan anak juga lebih oke gitu satu sisi. Jadi sebenarnya dengan ada kebijakan seperti itu udah bagus banget gitu satu sisi. Dan mungkin sekarang ini juga banyak kan yang ngebahas di sosial media tentang fatherless ya gitu. Makin banyak, makin ramai. Satu sisi itu bagus karena mungkin orang tua, orang dewasa gitu ya kayak kita udah punya kesadaran bahwa pentingnya sosok ayah nih gitu untuk hadir, untuk ikut mengasuh anak gitu. Jadi dengan banyaknya tersebar di sosial media, menurut saya sih udah bagus banget ya gitu ya dengan hal seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah di Indonesia memang pernah itu kurang, satu sisi bisa jadi iya, karena memang ada research-nya juga sekitar 20%-an gitu ya. 20%-an anak yang memiliki ayah, ayahnya itu nggak hadir dalam proses pengasuhan gitu. Karena tadi ya ngebagi perannya itu udah berdasarkan dari ayah kerja, ibu mengasuh gitu. Jadi seperti itu sih gitu kira-kira berdasarkan dari fenomena yang ada gitu. Nah, jadi ayah itu bukan cuma ada di kakak doang ya, Iya. nama ayah gitu, Nah, bukan, gitu. tapi benar-benar sosoknya tuh benar-benar harus ada dan harus hadir betul, gitu betul. ya. Nah, kan kalau misalnya anak itu kan punya banyak golden moment. Waktu yang paling pertumbuhan di 1000 hari pertama itu kan pertumbuhannya sangat-sangat kita sebagai orang tua harus ada perannya gitu kan. Tapi bisa dibilang sebetulnya ini tuh banyak dibilang ini hanya peran ibu, hanya anak melanjutkan dari Kak Iksan tadi ya, bahwa ayah untuk mencari nafkah tapi ibu untuk mengasuh. Padahal nggak banyak juga ibu yang juga bekerja. Iya, betul. Gitu kan, sama-sama. Jadi maksudnya kenapa sosok ayah maksudnya bisa dibilang kayak mungkin masih bisa dimaklumi untuk pertumbuhan anak ini, maksudnya ketidakhadiran tuh mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kenapa harus dibebankan kepada ibu? Itu dia. Apakah memang ini karena budaya kita yang dari zaman dulu atau gimana Kak? Yes, kalau misalnya kita ngomongin soal itu, ya karena memang dari dulu udah bentuknya seperti itu. Kalau misalnya kita lihat budayanya ya gitu. Zaman dulu kan yang lebih banyak kerja keras tuh, kayak yang perlu berjuang tuh banyaknya ayah ya, kalau misalkan dari generasi sebelumnya gitu. Tapi semakin sekarang, semakin ada pergeseran, ternyata kan perempuan juga bisa mandiri gitu ya, perempuan juga bisa berdaya juga gitu ya. Bahkan banyak sektor-sektor yang pekerjaan tadinya laki-laki, sekarang juga jadi ibu yang megang kan ya gitu. Jadi sebenarnya memang di fase anak 0 sampai 5 tahun itu adalah fase golden age-nya anak gitu ya. Nah, di fase-fase itu memang penting banget orang tua, ayah, ibu tuh hadir gitu ya. Karena di fase ini perkembangan kognitif, emosional, kemudian sosial gitu, moral, itu tuh perkembangan lagi pesat banget gitu. Sehingga perlu hadir. Apalagi sosok ayah nih. Kalau sosok ayah itu kan punya peran penting, yaitu biasanya berhubungan sama problem solving gitu ya.
pemecahan masalahnya pada anak ketika berhadapan sama isu-isu yang ada sehari-hari. Terus biasanya juga ngebantu anak buat bisa lebih percaya diri. Kenapa? Karena tadi ya, ketika dia tahu permasalahan yang dihadapin, dia kira lebih tahu mesti ngapain gitu buat kedepannya. Jadi itu penting banget sih gitu ya, peran ayah dalam tahap perkembangannya ini gitu. Bahkan sesimpel sampai sebetulnya kayak nyontohin anak makan. Ya, betul. Itu penting banget loh. Betul. Justru ayah. Karena maksudnya gini, kalau mungkin ibu-ibu banyak yang kayak, aduh anaknya GTM balik lagi curhat ya. Banyak anaknya susah nih makannya gitu. Tapi banyak loh yang bilang justru ayahnya yang harus jadi contoh untuk ngajarin. Betul. Sesimpel kayak gitu ya. Dari pengalamanku juga gitu ya. Jadi anak tuh lebih banyak niru bapaknya gerak-gerakannya gitu, proses belajar. Ternyata meskipun mamanya lebih banyak di rumah bareng sama papanya, tapi pas ketika peran ayahnya hadir, ternyata tuh lebih nangkep ternyata gitu. Terus kayak, ternyata seperti itu. Dan memang kan pengasuhan itu bukan berarti hadir secara fisik, hadir secara finansial doang. Enggak, tapi hadir secara emosional nih, gitu, memberikan support pada anak gitu. Jadi bukan cuma nafkahin doang, bukan cuma sekedar nemenin doang, tapi ngasih apresiasi, ngasih pelukan, kasih sayang tuh penting banget sebenarnya gitu. Benar. Nah, sebenarnya melanjutkan tadi kalau mungkin bisa dibilang ini adalah budaya dari orang tua kita zaman dulu ya gitu, bahwa ya udah orang tua atau maksudnya ayah itu yang mencari nafkah, ibu rumah tangga atau ayah kan mesti lebih banyak di rumah gitu. Tapi aku bisa bilang ini bukan yang dibenarkan kalau itu menjadi alasan ayah itu yang nggak ikut andil. Betul. Nah, gimana caranya untuk bisa mematahkan stigma itu? Susah ya? Susah ya gitu ya. Dan itu pola pikir yang udah kebentuk ya, misalkan dari turun-temurun dari pola asuhnya orang tuanya kita dari dulu gitu ya. Berarti kan dengan banyaknya fenomena tentang fatherless, tentang di sosial media, tentang edukasinya, pendidikannya, ya hopefully dengan banyaknya udah seperti itu, lebih orang ayah-ayah sekarang udah lebih teredukasi sih, dapat informasi tentang hal itu, sehingga jadi harapannya mereka mau belajar juga nih gitu, mau terlibat juga gitu dalam proses pengasuhan nanti seperti apa. Jadi memang untuk mengubah pola pikirnya itu nggak bisa seinstan itu ya, satu sisi. Cuman makanya di sini perlu ada kerjasama antara istri sama suami. Pembagian peran dalam proses pengasuhan gitu ya. Jadi nggak sekedar pembagian peran tentang suami istri aja, tapi pengasuhan pada anak seperti apa gitu ya. Misalkan memang kalau misalkan jamnya main gitu, berarti sama ayahnya. Nanti pas makan, berarti makan bareng nih, ibunya yang bantu nyuapin gitu, misalnya nyuapin anaknya gitu. Jadi pembagian peran yang lebih clear bisa bantu buat masing-masing suami sama istri ngerasa punya peran penting gitu, biar nggak ngerasa sendirian jadinya dalam melakukan proses pengasuhan ini. Dan penting banget seorang ayah gitu nantinya coba deh dari hal kecil, misalnya kayak nemenin anak main, nemenin pergi les anak gitu, nganter renang atau nganter main bola gitu. Nah dari hal-hal seperti itu pun juga bisa ngebentuk bahwa kita juga hadir loh buat pertumbuhan anak gitu ya. Kita juga ngebentuk bondingnya atau ikatan antara anak sama ayah gitu. Nah itu penting banget sih dari hal seperti itu gitu. Oke, nah dari tadi yang kita bahas ini sebetulnya sosok ayahnya ada tapi tidak andil dalam mengasuh anaknya. Nah sekarang sedikit membahas mengenai kasus-kasus anak yang lahir di luar ikatan pernikahan. Nah kan sebetulnya kita ya balik lagi, sebetulnya kalau di zaman sekarang bisa dibilang udah bukan hal yang tabu lagi ya kan. Nggak dinormalisasi sih, tapi banyaklah yang terjadi gitu. Nah apa kabarnya bagi anak yang kondisi seperti itu gitu, yang dalam tanda kutip tidak diakui ya kan, atau ya misalnya laki-lakinya tidak bertanggung jawab gitu, padahal itu adalah darah dagingnya. Itu gimana ya, maksudnya nasib anak tersebut gitu secara psikologisnya ya. Gitu. Sebenarnya ya dari kejadian itu aja kita bisa nyadar ya bahwa setiap orang tuh pasti punya tantangannya gitu, termasuk anak yang memang akhirnya tidak diakui gitu sama ayahnya gitu, atau yang nggak mau tanggung jawab gitu. Dampaknya ini banyak banget sih gitu pada anak yang mengalami hal seperti ini. Ini kalau kita ngomongin belum dapat faktor dukungan ya, misalnya dari keluarga yang lain, tapi kalau misalnya memang dari keluarga lain nggak ngedukung, terus anak ini nggak punya ayah gitu ya misalnya. Jadi dampaknya ketika dia tumbuh, dia bisa aja jadi mempertanyakan tentang dirinya dia gitu. Kayak misalnya, kenapa sih gue hadir, aku tuh hadir gitu ya, kenapa aku hidup gitu.
Kenapa? Ini bahaskan dari klien-klien yang memang konseling ya, gitu. Oke. Beberapa klien yang konseling mengalami seperti ini, gitu. Kenapa ngerasa nggak adil perlakuan seperti ini? Karena melihat teman-teman yang lain bisa punya sosok ayah yang bisa nemenin ke sekolah, gitu ya. Momen-momen bahagianya hadir, ada. Tapi ketika dia sendiri bahkan dia nggak tahu nih misalkan ayahnya itu yang mana, gitu kan ya. Ibunya juga sibuk, gitu. Jadi nggak ada kehadirannya ayah gitu, itu bisa jadi membuat isu eksistensialis juga sih ke anak ini gitu ya. Kenapa sih aku harus hidup seperti ini gitu, itu dampaknya gitu. Di sisi lain juga ngaruhnya ke kepercayaan diri. Kenapa? Karena biasanya akan ada stigma tertentu gitu ya dari masyarakat, dari teman sebayanya gitu ya, ketika dia nggak ada ayahnya nih gitu, dan itu akhirnya ngaruhnya ke kepercayaan dirinya lagi, sehingga ngebentuk anak tumbuh jadi anak yang nggak ada rasa aman gitu. Ketika ngerasa nggak aman, dia gampang insecure, macam-macam dampaknya gitu. Entah akhirnya ke perilaku mencari rasa aman dengan cara instan gitu ya, misalkan kayak perilaku menyimpang gitu ya, atau ya yang lainnya gitu. Kasihan sih Kasihan sebenarnya. ya, maksudnya iya anak itu kan titipan ya, maksudnya kita kan harusnya bisa kita di dunia itu kan harus bisa merawat sebaik mungkin untuk bisa kembali lagi ke Yang Maha Kuasa. Tapi di dunia maksudnya dia mungkin nggak mendapatkan hak sepenuhnya gitu dari seorang ayah gitu, itu kan emang sangat-sangat berdampak gitu. Nah kalau misalnya seperti kasus seperti itu gitu, ini berarti kan peran ibunya ganda gitu sebagai ayah iya, sebagai ibu juga iya. Dari sisi ibu mungkin pasti stres harus menjalankan dua peran itu, harus bisa menguatkan dirinya sendiri lalu juga menguatkan anaknya. Tapi support apa sih yang kira-kira perlu gitu yang didapatkan dari keduanya? Dari ibunya gimana nih untuk bisa memberikan kayak pendampingan dalam perkembangan anaknya? Itu kan juga susah. Anaknya juga support dari keluarganya itu seperti apa sih, Kak? Iya. Ini memang kalau memang kondisi seperti ini gitu, misalnya entah itu suaminya meninggal atau pisah gitu, kalau bisa mungkin masih ada bisa saling berbagi ganti-gantian gitu. Tapi kalau misalnya yang meninggal gitu ya ayahnya, ini memang jadi challenge banget buat ibu, apalagi misalnya sambil tetap bekerja gitu ya, dia sebagai karyawan, sebagai ibu juga gitu kan. Jadi paling penting sebenarnya dari ibunya juga perlu punya kesadaran tentang kondisi dia ya, sampai sejauh mana batas stresnya dia gitu. Karena kalau misalkan dia sendiri nggak menyadari, nggak aware tentang kesadaran tentang stresnya dia, khawatir disalurinnya ke anak nantinya gitu. Karena kan mereka hanya tinggal berdua gitu misalnya gitu. Jadi dari ibu juga perlu menyadarin tentang batas mana, sejauh mana dia bisa mengelola stresnya juga, itu paling utama gitu. Terus dari ibu ke anak itu tetap paling utamanya adalah nurturingnya gitu. Jadi kemudian kayak kasih sayang gitu ya, perhatian pada anak gitu. Terus juga tetap perlu jadi tempat buat cerita, tempat buat diskusi. Kenapa? Karena biasanya diskusi itu kan sifatnya logis gitu ya. Umumnya itu biasanya dapetin sama dari sosok ayahnya gitu ya. Ketika diskusi itu makanya dia bisa lebih kritis gitu ya, lebih bisa berhubungan sama problem solving skills-nya juga berkembang gitu. Jadi sama ibu gitu ya. Jadi ibu sama anak nanti boleh banyak juga tuh diskusi tentang apa yang terjadi, apa yang udah dilakukan sama anaknya sehari-hari. Kamu di sekolah gimana hari ini gitu ya. Ada nggak yang kamu kayak sulit nih gitu di rumah gitu. Di rumah di sekolah. Nah yang kayak gitu-gitu tuh tetap perlu dilakuin sih gitu sama ibu. Di sisi lain, ibu juga boleh banget nih gitu untuk minta support dari keluarga. Misalkan dari kakek, dari om gitu. Jadi ada sosok peran pengganti lain dari ayahnya gitu. Jadi biar tetap pengasuhan dari sisi laki-lakinya juga tetap ada nih. Karena balik lagi gitu ya, maksudnya bukan berarti artinya kalau misalkan dia nggak punya ayah gitu ya, pasti anaknya jadi nggak bisa percaya diri segala macam. Nggak juga kok gitu ya. Anaknya juga bisa tetap perform, tetap percaya diri gitu ya. Tetap bisa kritis ya. Karena apa? Karena ada support dari pihak lain yang bisa memberikan dukungan itu gitu. Sama itu. Oke, sebetulnya ada nggak sih mungkin pengalaman dari Kak Iksan nih dari klien-kliennya gitu, misalkan ya mungkin nasib bagi anak yang lahir di luar nikah itu tidak diakui ayahnya, ketika dia udah besar terus misalkan mencari sosok ayah tuh apa sih Kak yang mungkin harus atau Kakak waktu itu gimana tuh menghadapinya waktu itu? Oke. Jadi ketika dia tumbuh dia
dia pengen mencari ayahnya Iya, gitu kayak maksudnya. ini aku tuh sebenarnya punya ayah nih. Oh, Atau oke. iya, kan itu kan oke, apa namanya, bisa menurunkan ketidakpercayaan. Maksudnya Iya, ya kan iya. nggak punya kepercayaan diri gitu. Tapi ketika dia benar-benar sampai ke benar-benar mencari sosok ayah, ada nggak sih mungkin Kak Ihsan dapat klien yang seperti itu? Oke. Pernahnya kalau misalnya waktu pas sama saya, dia udah lebih belajar proses menerima karena untungnya ibunya suportif gitu. Tapi waktu pas dia cerita perjalanan dia proses menerima bahwa ayahnya tidak menerima dia gitu, itu dia bergejolak banget sih gitu. Dia bergejolak banget gitu. Jadi entah itu dia menyalahkan situasi yang ada gitu ya, misalnya kayak nyalahin mamanya, nyalahin Tuhan gitu ya. Terus dia menyalahkan keadaan sekitar yang ada gitu. Nah, tapi pada saat pas konseling itu dia dalam proses udah lebih bisa, iya memang seperti ini situasinya, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Maksudnya yang bisa dilakukan adalah dia acceptance atau dia bisa menerima karena dia nggak bisa mengubah masa lalu nih. Akhirnya dia lebih fokus ke apa yang dia masih milikin sekarang, itu adalah ibu yang suportif waktu itu gitu. Sama fokus ke rencana dia mau nikahnya gitu, karena ada pasangan yang memang benar-benar bisa nerima dia apa adanya gitu. Makanya penting banget kan ketika ada satu sosok yang tidak hadir gitu, makanya penting banget nih ada sosok-sosok lain yang bisa hadir, bisa memberikan support gitu, sehingga ketika ada ketinggalan puzzle yang hilang itu bisa di-replace gitu, bisa diganti dengan yang lain gitu. Gitu sih. Iya, walaupun secara darah ikatan batin nggak Betul. akan pernah tergantikan, ya, tapi setidaknya bisa menguatkan hati seperti betul. itu. Oke, nah terus kalau misalkan di kemudian hari gitu isu fatherless ini masih terjadi, apa sih yang kira-kira dampak psikologis yang akan dirasakan oleh anak? Ya, aku sekali lagi sih mungkin mudah-mudahan lewat konten ini sih sebetulnya bisa memberikan edukasi, tapi kan itu kan panjang sekali ya gitu. Fatherless itu maksudnya ya ibaratnya kita kehadiran ayahnya ada, fisik belum tentu secara emosionalnya ada, apalagi yang tidak ada. Nah gimana sih Kak kalau misalnya itu situasi kayak gini tuh masih terjadi? Apa yang kita yang kita udah sesama berkeluarga yang mesti kita jaga gitu agar tidak ada lagi nih gitu stigma-stigma fatherless kayak gitu. Oke. Tentu kalau misalkan kita ngomongin soal dampaknya, tentu dampaknya adalah yang tadi tuh gitu, bahwa ketika ayah nggak hadir, itu bisa jadi ngaruhnya nanti ke perkembangan bagaimana cara dia untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ketika dia nggak bisa untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ngaruhnya adalah ke kepercayaan dirinya. Ketika dia nggak percaya diri, akhirnya dampaknya ke sosialnya gitu. Jadi panjang ya, banyak aspek kenanya gitu yang kena gitu. Makanya nggak berhenti di situ doang, misalnya nggak berhenti di kepercayaan diri doang, tapi dampaknya tuh akhirnya bisa kemana-mana jadinya gitu. Di sisi lain juga mungkin akhirnya dia punya isu atau dia punya isu yang berhubungan dengan komitmen, misalnya gitu ya. Kayak misalkan anak yang fatherless ini misalnya anak perempuan gitu. Akhirnya dia khawatir ketika dia mempunyai hubungan dengan pasangannya, dia takut nantinya kedepannya dia akan mengalami hal yang sama seperti ibunya gitu ya, atau sama seperti dia yang ayahnya nggak hadir. Ada yang akhirnya panjangnya adalah misalkan dia memilih untuk tidak memiliki anak gitu, karena khawatir anaknya akan mengalami seperti dia dan dia nggak mau gitu. Nah itu jadi dampaknya banyak banget sih, bisa sampai mengubah ke pemikirannya dia tentang suatu hubungan gitu jadinya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan nih sama kita gitu. Makanya sebisa mungkin sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, kita punya waktu eksklusif sih buat anak gitu. Dalam satu hari misalkan kayak cuma sejam gitu ya, misalnya sebelum berangkat sama setelah pulang gitu ya. Itu tuh penting banget, matters banget gitu ya, supaya buat ngejaga bonding sama anak gitu. Iya kita sibuk gitu ya memang misalnya, tapi kalau misalkan kita terlalu sibuk sampai anaknya diabaikan gitu, misalnya sampai nggak banyak hadir buat anak, tentu apa nih gitu artinya dari kita, misalkan tujuan kita kerja itu buat apa gitu sebenarnya gitu. Jadi membuat waktu eksklusif itu penting banget gitu buat ngejaga hubungan kita sama anak gitu ya. Di sisi lain juga yang bisa dilakuin adalah tadi sih gitu ya, buat aktivitas-aktivitas kecil ya, misalkan kayak di rumah kita misalnya lagi ngelakuin sesuatu apa, libatin aja anak kita gitu ya. Dia kadang mungkin ngegerecokin gitu ya sebenarnya gitu, kadang sebel tapi ya udah gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Karena berapa tahun lagi dia nggak akan melakukan itu gitu ya. Karena akan kehilangan momen itu gitu jadi ya. Jadi
itu sih sebenarnya yang perlu dilakuin ya gitu ya, sebagai kita sebagai seorang ayah biar nggak jadi fatherless nih anaknya gitu. Iya, itulah pentingnya kehadiran sosok ayah. Jangan ini buat para ayah-ayah bapak-bapak jangan kebanyakan main HP kalau Iya, push rank mulu nih, aduh. iya gitu, karena emang bener-bener sepenting itu. Yang maksudnya sepengalaman aku yaitu tadi makan itu bener-bener sosok ayah itu sangat-sangat penting kehadirannya kayak gitu. Jadi dari hal kecil itu aja sangat berdampak, apalagi dampak yang besar bagi yang apalagi anak perempuan gitu kan, misalnya nanti ketika nanti menikah kan dibutuhkan betul, gitu kan, betul. berarti kan butuh banget sosok-sosok penjaga lah dalam tanda kutip gitu ya. Semoga lewat konten ini benar-benar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa mematahkan stigma fatherless, untuk bisa merasakan lagi kehadiran sosok ayah. Thank you ya Kak Iksan atas waktunya, sehat-sehat selalu. Senang banget bisa dapat point of view fatherless dari seorang laki-laki gitu kan, bukan dari seorang perempuan gitu. Thank you ya Kak. Thank you juga. That's my fear, jangan kemana-mana, kembali ke studio.